menyisakan jeroannya, makan dagingnya, minum darahnya. Jika menuju hutan dimakan macan, dipatuk ular pula oleh Dewa Manyu. Jika pergi ke tanah lapang, disambar petir, dirobek-robek oleh raksasa. Indahkan wahai kalian, yang Kusika Garga, disambar petir, dirobek-robek oleh raksasa, dimakan oleh Wil si Pramunguan. Indahkan wahai kalian, yang Kusika Garga, Menteri Kurusya Patanjala, pelindung arah utara, pelindung selatan, barat, timur, buang ke angkasa, dirobek oleh yang semuanya, jatuhkan ke Mahasamudra, tenggelamkan di dauhan, bawalah Sang Hyang dalam air, tarik oleh tuwiran, dicaplok oleh buaya, matilah orang tersebut dengan cara dianiaya. Itulah sebagian isi prasasti batu bertuliskan aksara Jawa kuno di situs Gemekan, Dusun Kedaung, Desa Gemekan, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Prasasti selebar 88 cm, tinggi 91 cm, dan tebal 21 cm itu ditemukan dalam kondisi tidak utuh. Isi prasasti pertama menyebut angka tahun 852 Saka, dan pada prasasti kedua menyebut nama Sri Maharaja Rakeh Empu Sindo, dan yang ketiga menyinggung pembelian lahan dengan harga 3 kati emas. Nah, siapakah Empu Sindo? Simak selengkapnya dalam video ini. Secara etimologi, prasasti merupakan kata serapan dari istilah bahasa Jawa kuno yang memiliki arti piagam atau dokumen. Istilah ini diturunkan dari kata bahasa Sanskerta yang mempunyai makna pujian. Meskipun prasasti dalam bahasa Sanskrit berarti pujian, tidak semua prasasti mengandung puji-pujian. Antara lain, prasasti memuat pertama keputusan mengenai penetapan sebuah daerah menjadi sima atau daerah perdikan. Sima adalah tanah yang diberikan oleh raja atau penguasa kepada masyarakat yang dianggap berjasa. Kedua, prasasti berisi keputusan pengadilan tentang perkara perdata, disebut sebagai prasasti Jayapatra. Berikutnya, prasasti biasanya juga berisi tentang tanda kemenangan, Jayacikna, prasasti tentang utang piutang, Sudapatra, dan seperti yang kita bacakan di awal tentang kutukan atau sapata. Nah, berdasarkan isi prasasti yang kita baca di depan, terdapat poin-poin informasi yang akan kita bahas, yakni Kedatuan Medang dan Empu Sindo. Keduanya merupakan cikal bakal kerajaan yang tumbuh di Jawa Timur. Simak berikut ini. Kerajaan Mataram kuno. Tidak ada nama kerajaan ini pada zaman kuno. Sesuai prasasti, yang dimaksud Mataram kuno adalah Kedatuan Medang atau Medang I Bumi Mataram yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8, kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Kerajaan ini tidak terkait mitologis Medang Kamulan, tahta kerajaan Prabu Dewata Cengkar dalam legenda Aji Saka. Penggunaan istilah Mataram kuno untuk memudahkan dan membedakan dengan Mataram Islam. Identifikasi Mataram adalah nama geografis bersejarah untuk menyatakan dataran Kewu yang berada dalam wilayah administratif Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta sekarang. Mataram berasal dari istilah bahasa Sanskerta yang berarti ibu. Nama Medang muncul kemudian dalam prasasti Anjuk Larang, prasasti Sangkurah, prasasti Parada, dan beberapa prasasti lain yang ditemukan di Jawa Timur. Akibat dari temuan ini, sejarawan cenderung mengidentifikasi periode Jawa Timur dari kedatuan ini sebagai Medang.
di Jawa Tengah dibedakan dengan sebutan Mataram. Pemisahan Jawa Timur sebagai Kerajaan Medang dan Mataram sebagai kerajaan yang berbeda itu tidak tepat juga, karena didapati dalam periode Jawa Tengah, yakni Prasasti Anjuk Ladang, Prasasti Paradah yang menyebutkan Kita Prasida Manraksa Kadatuan Rahyang Tai Medang I Bumi Mataram. Wahai sekalian engkau yang mulia, yang melindungi kedaton leluhurmu di Medang di Bumi Mataram. Ungkapan ini menyebutkan nama kerajaan, bahwa nama Medang sudah digunakan pada periode Jawa Tengah sebelumnya. Medang I Bumi Mataram berarti Medang di Tanah Mataram. Siapakah pendiri dari Medang I Bumi Mataram? Terdapat sengkarut perbedaan sejarawan saat merekonstruksi wangsa yang berkuasa di Medang I Bumi Mataram, antara lain Wangsa Sanjaya, Sailendra, dan Isyana. Permasalahan utamanya adalah ada atau tidaknya Wangsa Sanjaya. Silang sengkarut ini tentu berpengaruh pada urutan daftar raja-raja yang berkuasa. Bosch tahun 1952 dalam bukunya Sriwijaya De Sailendra Wamsa and De Sanjaya Wamsa berpendapat bahwa di Kerajaan Medang terdapat dua dinasti yang berkuasa, yaitu Wangsa Sanjaya dan Wangsa Sailendra. Wangsa Sanjaya didirikan oleh Ratu Sanjaya yang beragama Hindu Siwa. Maharaja selanjutnya ialah Rakai Panangkaran yang menurutnya dikalahkan oleh Wangsa Sailendra. Maka di Medang terdapat Wangsa Sanjaya berkuasa di utara Jawa dan Wangsa Sailendra berkuasa di selatan Jawa. Di kemudian hari Putri Maharaja Samaratungga dari Wangsa Sailendra bernama Pramodawardhani menikah dengan Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya yang kemudian mewarisi tahta mertuanya dari Wangsa Sanjaya. Sementara itu Slamet Mulyana menajamkan teori Bosch ini dengan berpendapat bahwa anggota Wangsa Sailendra yang pertama berhasil menjadi raja adalah Rakai Panangkaran. Pendapat berbeda disampaikan oleh Purbacaraka. Menurutnya Wangsa Sanjaya tidak pernah ada. Dengan kata lain, Wangsa Sanjaya merupakan anggota Wangsa Sailendra itu sendiri. Terhadap sengkarut ini, admin mengikuti pendapat umum, yakni pendiri I Medang Bumi Mataram adalah Ratu Sanjaya, sekaligus pendiri Wangsa Sanjaya. Sesuai frasa dalam Prasasti Mantiasih yang menyebutkan Rahyang Ta Rumuhun Ri Medang Ri Poh Pitu Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Leluhurmu dahulu di Medang di Poh Pitu penguasa Mataram Sang Ratu Sanjaya. Bagaimana dengan Wangsa Sailendra? Kita akan bahas di video berikutnya. Tentu terkait dengan dua pengaruh besar Jawa Sumatera, Medang dan Sriwijaya. Nah, berdasarkan dari Prasasti Mantiasih tersebut didapatlah nama-nama raja sebagai berikut. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, Sri Maharaja Rakai Panangkaran, Sri Maharaja Rakai Panunggalan, Sri Maharaja Rakai Warak, Sri Maharaja Rakai Garung, Sri Maharaja Rakai Pikatan, Sri Maharaja Rakai Kayuwangi, Sri Maharaja Rakai Watuhumalang, dan Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Darmodaya Mahasambu. Sri Maharaja Rakai Watukara Dyah Balitung Sri Darmodaya Mahasambu adalah gelar Raja Balitung, penulis Prasasti Mantiasih ini. Menurut analisis para sejarawan, misalnya Bukhari dan Purbacaraka, menyebutkan bahwa Dyah Balitung berhasil naik tahta karena menikahi putri raja sebelumnya. Kemungkinan raja tersebut adalah Rakai Watuhumalang, yang menurut Prasasti Mantiasih memerintah sebelum Dyah Balitung. Prasasti berangka tahun 907 Masehi ini dibuat sebagai upaya melegitimasi Balitung sebagai pewaris tahta yang sah, sehingga menyebutkan raja-raja sebelumnya yang berdaulat penuh atas wilayah Kedatuan Medang. Masih di periode Jawa Tengah, setelah Dyah Balitung, tahta Kedatuan Medang selanjutnya jatuh ke tangan Budaksa
Budaksa naik tahta menggantikan Dyah Balitung. Menurut analisis Bukhari, merupakan saudara ipar Dyah Balitung. Budaksa memperkenalkan pemakaian kalender Sanjaya untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah keturunan asli sang pendiri kerajaan. Selain itu, sebagaimana tertulis dalam prasasti Telahan, kemungkinan besar Budaksa juga merupakan cucu Rakai Pikatan. Tidak diketahui dengan pasti kapan pemerintahan Budaksa berakhir. Prasasti selanjutnya yang diketemukan adalah Prasasti Lintahan tahun 919 Masehi atas nama Rakai Layang Dyah Tulodong, menantu Budaksa sebagai raja baru. Nah, saat Raja Dyah Tulodong inilah nama Mpu Sindok memiliki jabatan di bawah kekuasaan dinasti Sanjaya. Nama Mpu Sindok muncul sebagai pejabat penting di masa pemerintahan Rakyat Layang Dyah Tulodong. Prasasti Lintakan tanggal 13 Juli 919 menyebut Tulodong sebagai raja dalam pemerintahannya yang menduduki jabatan Rakrian Mapati Hinu bernama Mpu Ketuwijaya, yang juga bergelar Sri Ketudara Manimanta Praba Prabu Sakti. Sedangkan yang menjabat Rakrian Halu adalah Mpu Sindok. Di masa Dyah Tulodong ini, sang raja berhasil membangun bendungan-bendungan pencegah banjir yang kerap menerjang ibu kota Kedatuan Medang. Prasasti Harinjing tanggal 19 September 912 menyebut pengukuhan anugerah bagi anak-anak Bagawan Tabari yang berjumlah 12 orang yang tersebar di mana-mana. Bagawan Tabari inilah yang berjasa membangun bendungan pencegah banjir atas permintaan raja. Kendati memiliki catatan gemilang di masa pemerintahannya, kekuasaan Dyah Tulodong menurut sejarawan Bukhari tumbang karena dikudeta oleh Rakai Sumba Dyah Wawa. Nama Rakai Sumba Dyah Wawa tercatat sebagai raja pada Prasasti Culanggi 7 Maret 927 Masehi. Menariknya adalah Dyah Wawa melakukan kudeta diduga dibantu oleh salah satu pejabat di era Dyah Tulodong, yakni Mpu Sindok. Dyah Wawa menjadi raja mengambil gelar Sri Maharaja Rakai Sumba Dyah Wawa Sri Wijaya Lokanama Tungga, menjadi raja terakhir Kedatuan Medang periode Jawa Tengah 924 sampai dengan 929 Masehi. Raja sesudah Dyah Wawa adalah Mpu Sindok yang membangun istana kerajaan Medang baru di daerah Tamlang, kemudian dipindahkan ke Watugaluh. Kedua tempat ini masuk wilayah Jawa Timur saat sekarang. Perpindahan istana Kedatuan Medang dari Jawa bagian tengah menuju ke arah lebih timur, dari Mataram menuju Tamlang, menurut teori dari Bamelen, terjadi karena letusan Gunung Merapi yang sangat dahsyat. Sebagian puncak Merapi hancur, kemudian lapisan tanahnya bergeser ke arah barat daya, sehingga terjadi lipatan membentuk Gunung Dendol dan lempengan pegunungan menoreh di Kabupaten Magelang. Letusan Gunung Merapi tersebut disertai gempa bumi dan hujan material vulkanik berupa abu dan batu. Istana Kedatuan Medang di Mataram mengalami kehancuran akibat bencana alam tersebut. Pemindahan Istana Medang ke wilayah Jawa Timur sekarang menandai berakhirnya dinasti Sanjaya dan lahirlah dinasti baru, yaitu dinasti Isyana. Mpu Sindok menjadi raja pertama dinasti ini, dan yang menjabat sebagai Rakai Mapati Hinu adalah Mpu Sahasra. Dalam beberapa prasasti, Mpu Sindok menyebut kalau kerajaan yang merupakan kelanjutan kerajaan Medang di Jawa Tengah. Kita Prasida Mangraksa Kedatuan Rahyang Ta I Bumi Mataram I Watugaluh. Disebut juga dalam prasasti Mantiasih, Rahyang Ta Rumuhun Ri Medang Ri Pohpitu Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Leluhurmu dahulu di Medang di Pohpitu, penguasa Mataram Sang Ratu Sanjaya. Mpu Sindok merupakan raja yang meninggalkan banyak catatan dokumen dalam bentuk prasasti, antara lain prasasti Poh Rinting yang berisi tentang penetapan desa Sima
membuat permohonan kepada raja supaya daerahnya dijadikan perdikan karena di kawasan tersebut terdapat bangunan suci. Prasasti Linggasutan berangkat tahun 929 berisi tentang penetapan desa Linggasutan, wilayah Rakrian Hujung Pumadura Lokaranjana sebagai Sima Swatantra untuk menambah biaya pemujaan Batara. Dan terbaru yang ditemukan adalah Prasasti Gemekan yang berangkat tahun 930 Masehi, berisi tentang pembelian tanah sebesar 3 kati emas oleh Maharaja Mpu Sindok untuk dijadikan sima dan tempat peribadatan, serta masih banyak prasasti-prasasti yang lainnya. Mpu Sindok meninggal dunia tahun 947, dicandikan di Isana Bajra atau Isana Bawana. Menurut prasasti Pucangan, Mpu Sindok digantikan oleh putrinya yang bernama Sri Isyana Tunggawijaya yang memerintah bersama suaminya bernama Sri Lokapala. Namanya diambil menjadi nama dasar Wangsa Isyana sebagai dinasti yang didirikan oleh ayahandanya Mpu Sindok. Setelah Sri Isyana Tunggawijaya, tahta Kedatuan Medang berada di tangan Sri Makuta Wangsawardhana. Menurut prasasti Pucangan, ia memiliki putri bernama Mahendra Tata, yaitu ibu dari Airlangga. Dalam prasasti itu juga disebut adanya nama seorang raja bernama Darma Wangsa. Dialah raja terakhir Kedatuan Medang yang memerintah tahun 991. Teori yang berkembang adalah Makunta Wangsawardhana memerintah sampai tahun 991 dan digantikan oleh putranya yang bernama Dharma Wangsa Teguh. Sedangkan putrinya yang bernama Mahendra Datta menikah dengan Raja Bali bernama Udayana, kemudian melahirkan Airlangga. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah wama jaro baina sahabi naskutu. Seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum. Kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.